Sebenarnya untuk apa sih beli webcam mahal-mahal? Sepenting apakah conference call untuk kalian? Dan apakah kalian mau membeli sebuah webcam dengan harga 2,7 juta hanya untuk sebuah conference call yang kualitasnya maksimal? Ini adalah Logitech MX Brio, webcam flagship dari Logitech yang ada di lini MX series. Kalau waktu itu kita pernah bahas Brio 500, nah ini adalah yang versi lebih mahalnya lagi. Harganya itu sebenarnya mepet-mepet dengan Logitech Brio 4K. Gua nggak tahu ini apakah akan menggantikan Brio 4K atau gimana, karena menjadi kompetitor dari produk sendiri kan aneh aja gitu. Kita mulai dari unboxingnya dulu kali ya. Di sini kita mendapatkan unit webcamnya dulu yang desainnya ini serius banget dengan warna yang udah kelihatan MX series lah ya. Sisanya kita hanya diberikan kabel Type-C to Type-C dan buku petunjuk. Kita bahas desain dari webcamnya. Webcam ini sendiri bahannya terbuat dari CNC aluminium dengan lensa yang gede banget di depan. Logitech MX Brio juga menggunakan lensa ultrawide 90 derajat apabila mau conference call ramai-ramai. Resolusinya udah 4K 8,3 megapiksel, jadi punya kualitas gambar yang jauh lebih jernih dan piksel yang lebih rapat daripada webcam Full HD. Nggak lupa, lensa ini juga punya physical privacy shutter yang tinggal diputar aja dan ini satisfying banget. Lalu karena webcam ini antara bodi dan kakinya itu nggak menyatu, jadi kita bisa putar-putar kameranya ke kiri dan ke kanan atau bahkan 360 derajat sekalipun. Dan juga kita bisa bikin webcam ini untuk menghadap ke bawah untuk showing sesuatu yang kita pegang yang nanti bakal gua bahas lebih lanjut deh. Logitech MX Brio sendiri punya dua pilihan warna, yaitu Graphite Black atau warna review unit kita, dan satu lagi adalah Pale Gray yang lebih light. Buat fitur-fiturnya sama seperti yang ada di Brio 500, banyak banget yang bisa kita atur-atur dari webcam ini. Dan kerennya, settingan dia itu bisa diatur di 3 software berbeda, yaitu Logitune, G-Hub, dan juga Logi Options Plus. Kalau G-Hub dia agak-agak ngebug, jadi kita sangat ngerekomen untuk di Logitune atau Logi Options Plus aja. Nah, kalau untuk fitur right side-nya, dia hanya bisa diaktif atau nonaktifkan di Logitune aja. Sementara settingan lain, itu di software lain juga lengkap. Selain dari itu, banyak banget fitur-fitur lainnya seperti mengatur field of view antara 90, 78, atau 65 derajat. Dan bahkan webcam ini juga punya variable zoom yang cukup tinggi. Lalu webcam ini juga punya HDR, namun kalau dinyalakan di tempat yang backgroundnya gelap, dia bakal mengurangi kontras dan ini nggak ada bedanya sama kalau brightness-nya itu dinaikin. Kalau gua sih lebih prefer gak nyalain HDR karena lighting tempat kerja itu udah bagus nge-highlight muka. Selain dari HDR, kalau auto exposure-nya kita matikan, kita juga bisa adjust ISO dan shutter speed-nya. Namun karena ini adalah webcam yang hanya untuk conference call biasa, gua sih lebih prefer ya nyalain auto exposure-nya aja biar nggak repot. Di bagian image, kita juga bisa mengatur temperature compensation-nya, brightness, contrast, saturation, vibrance, bahkan sampai sharpness-nya. Itu kalau misalnya kita mau mengatur secara manual, jikalau webcam ini di tag warnanya itu agak aneh. Tapi karena di tempat kerja kita ini balik lagi udah cukup bagus, jadi kita ya auto aja lah. Yang default itu juga bagus kok, karena webcam ini bisa ngedetect color dengan baik. Lalu autofocus dari webcamnya juga cukup bagus. Saat kita pakai buat nge-highlight objek yang cukup dekat, dia bisa autofocus dengan cepat walaupun memang sering kabur. Nah, kalau buat kualitas lightingnya juga cukup baik ya, kita lihat saat berpindah dari spotlight ke lampu ruangan, dia bisa adjust sendiri image-nya dan tetap memberikan highlight ke muka gua walaupun sedang gelap. Lalu webcam ini juga punya fitur show mode yang artinya dia bisa auto rotate kalau kita mau menampilkan barang di bagian bawah. Dan kalian bisa lihat ya, ini warnanya vibrant banget. Dengan resolusi segini membuat kualitas gambarnya udah hampir selevel dengan kamera depan HP. Buat perekaman video, webcam ini juga bisa merekam atau stream video Full HD di 60 fps. Namun kalau udah ke resolusi 4K atau 2K, dia itu akan langsung jadi 30 fps. Dan dia juga punya mikrofon built-in yang kualitasnya kalian bisa dengar di opening dan ending dari video ini. Jadi, apakah webcam seharga 2,7 juta ini worth it? Ya,
Ya, kalau kita melihat dari fitur-fitur dan kualitas gambarnya, kita bisa bilang kalau webcam ini sebanding dengan harga yang diberikan. Tapi apakah webcam dengan kualitas 4K ini buat semua orang? Ya tentu enggak. Kalau kalian adalah orang yang mungkin hanya konkol dengan kolega kerja, atau konkol paling 2 kali, 3 kali seminggu, cuma ngomongin kerjaan habis itu udah, kayaknya sih nggak perlu sampai sebagus dan semahal ini deh. Masih banyak webcam lain yang mungkin 1080p dan harganya itu lebih reasonable. Sementara kalau kalian adalah orang yang memang suka call dengan klien yang high budget, entah itu di luar negeri atau dalam negeri, atau kalian suka memberikan seminar online dan ingin kualitas gambar kalian itu tanpa kompromi, gue rasa 2,7 juta adalah harga yang setimpal. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay